misalnya ya, lihatnya orangnya yang nggak punya penghasilan tiba-tiba. Itu mengakibatkan memunculkan produktivitas baru. Jadi ada yang dibeli masyarakat, jadi ada yang bisa jualan, kan gitu ya. Nah, ekonomi bergerak. Terus nanti masyarakat pun ya ada sesuatu yang dikonsumsi, bahkan tidak sedikit. Nah, dapat bantuan makanan kayak gini terus dijual lagi sama mereka. Kalau kelebihan itu terjadi tuh, ya model-model seperti itu. Apalagi dikasih uang misalnya per keluarga 600.000, ya buat orang yang susah itu luar biasa itu, yang nggak punya penghasilan. Nah gitu ya nak ya. Jadi kalau ditanya kenapa sih negara itu harus melakukan belanja, ya sebagai salah satu tujuan akhirnya sih peningkatan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melindungi ini segenap tanah tumpah darah. Jadi namanya masyarakat harus dilindungi dari kelaparan atau apa gitu kan, harus disejahterakan. Nah, kalaupun pemerintah nggak bisa semuanya, ya setidaknya memberikan kemudahan-kemudahan supaya di masyarakat itu muncul transaksi yang meluas. Cara yang sederhananya apa? Memberikan dengan adanya pengeluaran negara, belanja negara itu, memberikan penghasilan kepada orang lain. Ingat ya, kalau kita mengeluarkan, kita beli, berarti ada orang lain yang mendapat penghasilan. Gitu kan. Setiap ada yang mengeluarkan, lawan kita itu memperoleh penghasilan. Nah, kalau lawan kita memperoleh penghasilan, dia akan melakukan belanja lagi. Terus kan berantai. Makanya bisa jadi APBN kita misalnya 2.000 triliun, karena perputarannya terus memunculkan transaksi, omsetnya bisa 12.000 triliun. Akibat dari belanja negara yang 2.000 triliun. Kalau lebih bagus lagi, bisa 10 kali lipat. Gitu. 10 kali lipat. Nah, kalau orang udah punya penghasilan, punya pemasukan melalui pajak. Muter kan? Ya. Muter. Coba bayangkan, 2.000 triliun terus menghasilkan pajak 1.800 triliun. Dari mana tuh? Kalau bukan dari multiplier efek dari pengeluaran tadi. Ada selisih, orang mendapatkan. Jadi negara bahasanya harus untung juga ya. Nah, mengeluarkan 2.000 triliun, nanti dengan jumlah yang hampir sama akan ada pemasukan sebesar 2.000 triliun juga. Bahkan lebih. Coba kan negara mengeluarkan 2.000 triliun. 900 triliunnya dilarikan ke daerah. Daerah kan jadi punya pendapatan asli daerah juga kan gitu. Padahal pajak yang diterima dari 2.000 triliun diterima 1.800 triliun. Gitu kan. Ada penerimaannya. Ditambah lagi daerah berapa triliun. Berarti dari 2.000 triliun itu akan menghasilkan lebih dari 2.000 triliun kalau dikumpulkan secara nasional. Itu baru ekonomi berjalan dengan baik. Makanya harus bebas korupsi itu di sana. Ya. Kalau dikorup nantinya ya harusnya dari 2.000 triliun itu bisa menghasilkan 4.000 triliun, tapi hanya masuk jadi 3.000 triliun. Gitu loh, nak. Sampai sini paham kira-kira ya, kenapa alasan kita konsepnya belanja negara. Ya. Ini
kalian dibaca-baca aja, tapi intinya ke sana. Intinya kenapa harus ada negara itu ada pengeluaran atau belanja? Ya, kenapa dikaitkan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi? Ini banyak teorinya ya. Pak, izin Ini bertanya contohnya boleh? ini ya. Ya, silakan. Ini Pak, soal pengeluaran negara, bagaimana membedakan bahwa negara itu melakukan pengeluaran sebagai bentuk pendorong perekonomian dengan negara itu buang-buang uang, Pak? Buang-buang Membedakannya, uang. iya Pak. Untuk, ya kan kalau misalnya ingin, mendorong perekonomian kan masih planning gitu Pak, harapan, tapi ternyata di masa depan ternyata malah merugikan. Bagaimana ya? Oke. Nah ini nak, makanya dalam teori ini ya pengeluaran itu harus nanti dijelasin harus efisien gitu ya, salah satunya harus bebas dari korupsi itu ya, supaya tadi yang dikeluarkan negara itu benar efisien, produktif dan produktif. Itu tujuannya ya. Termasuk saya ngajarin mata kuliah ini juga. Jadi nanti kita belajar bagaimana kita membelanjakan uang negara itu supaya tadi tidak menghambur-hamburkan begitu saja. Tapi mendorong ya pertumbuhan, mendorong produktivitas. Gitu. Ya, itu ini yang harus sama-sama dipahami. Jadi jangan sampai tadi yang sampaikan ya, negara menghambur-hamburkan begitu saja. Sebenarnya dalam konsep ekonomi ya, yang menghambur-hamburkan saja itu sebenarnya memberikan efek ekonomi juga, stimulus juga. Cuman masalah nilainya besar atau kecil. Dengan bahasa lain gini ya, bahasa lain yang tadi saya bilang, kalau perlu nih negara itu kalau duitnya udah kebanyakan nih, kayak DKI nih duitnya sempat kebanyakan ya, DKI pusing dia mau ngapain lagi. Yang terjadi apa? Trotoar bangun ya tahun kemarin, tahun besoknya rombak lagi, gitu kan? Ya, karena apa? Bingung mau ngapain lagi nih duitnya, gitu. Di negara-negara Eropa, negara maju, udah agak susah tuh bangun kan udah semuanya fasilitasnya bagus. Akhirnya belanjanya gimana? Balikin ke masyarakat. Serba gratis, asuransi segala macam ya. Kalau nggak kerja dikasih gaji segala macam. Nah, dikasih penghasilan. Balik kan kayak gitu. Kalau negara kita nih yang masih berkembang bahasanya ya. Masih banyak yang belum dibangun, tetapi dengan konsep otonomi daerah itu ada beberapa daerah yang istilahnya penghasilannya banyak ya, ada daerah juga yang susah juga gitu ya sebenarnya. Jadi kadang-kadang timpang gitu ya, timpang. Agar terjadi pemerataan seperti itu, nah pemerintah pusat harus hadir ya, sehingga belanjanya pun tidak menghambur-hamburkan. Ini PR besar loh, PR besar ya, PR besar kalian mengelola keuangan ke depan. Karena bisa aja dengan rumus-rumus yang ada yang sekarang nggak tepat, bisa aja kesannya menghambur-hamburkan, kesannya. Tetapi sebenarnya setiap pengeluaran negara ya bisa aja sebenarnya selalu memberikan efek positif gitu. Cuman tingkat produktivitas atau kemerataannya menjadi tidak seimbang. Ya, tidak merata. Paling itu aja sih sebenarnya. Kalau ini debatable ya, debatable. Debatable artinya
Contohnya, contoh apa namanya? Ada yang kembali ke kampus aja coba. Kalian ada yang menganggap pemborosan nggak? Menghambur-hamburkan uang? Ada nggak? Menurut kalian sih? Lumayan, Pak. Kalau menghambur-hamburkan. Iya, agak pemborosan sih, Pak. Apa, Imam? Suaranya nggak kedengaran, Imam? Kalau ngehambur-hamburin, kalau bahasanya ngehambur-hamburin ya, Pak. Ya pemborosan, Pak, bagi saya. Iya, pemborosan, betul. Ada nggak yang kalian lihat? Sekitarnya aja, apa di daerah kalian atau di daerah atau di kampus gitu atau apa gitu. Ada nggak? Ngasih kuota ke mahasiswa itu pemborosan bukan? Bukan, Pak. Bukan. Tapi mahasiswa jadi double. Karena ada yang memang benar butuh, ada juga yang nggak dipakai karena di rumahnya sudah langganan internet. Ya, ini contoh ininya. Tapi kebijakannya misalnya semua siswa, semua apa namanya, mahasiswa dapat kuota internet. Contohnya gitu ya, contohnya. Jadi maksud saya gini, di dalam konsep pengeluaran itu bisa jadi ada yang sebagian nganggap itu penghamburan, pemborosan. Bisa jadi ya. Nah, tapi di sisi lain bisa jadi itu enggak pemborosan. Karena misalnya, Imam kamu dari daerah mana, Imam? Kalau saya sekarang di Tanjung Balai, Pak. Sumatera ya, Utara. Tanjung Balai. Di Tanjung Balai, istilahnya HP aja pada nggak punya, sinyal aja nggak ada. Dikasih kuota. Nah, contohnya gitu kan. Itu pemborosan. Ya, kadang-kadang. Orang sinyal aja nggak ada dikasih kuota. Yang dibutuhkan itu HP-nya. Nah, kan gitu. Baru kuotanya. Jadi untuk berapa lama misalnya kuotanya itu nggak bermanfaat. Ini contoh ya. Gitu, Nak. Paham ya kira-kira nih yang saya ini kan? Ya. Jadi kadang-kadang dianggap pemborosan atau apa namanya? Yang tadi pengeluaran belanja itu gimana menentukan boros dan tidak boros, ya. Sebenarnya ke tepat sasarannya, produktivitasnya. Gitu. Oke? Atau ada pendapat lain? Silakan. Saya, Pak. Ya. Ini kalau misalkan saya dari ini aja sih, Pak, dari kepanitiaan di kampus. Biasanya tuh kalau misalkan kita suka pengadaan barang gitu suka ada yang lebih gitu, Pak. Nah, itu menurut saya kayak pemborosan gitu, Pak. Kayak ada yang surplus gitu. Kayak misalkan ngadain merchandise itu kelebihan. Nah, itu bingung tuh mau dikasih kemana. Misalkan ada makanan lebih juga. Kalau misalkan buat orang-orang logistik sih ya bersyukur kita ada makanan lebih. Ya. Ya menurut saya pemborosannya di situ sih, Pak. Kayak ada yang kelebihan gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya itu, ya kan, ketika terjadi ada kelebihan seperti itu, bagi yang menerima orderan, itu ada kemanfaatan tinggi atau tidak? Ada, Pak. Nah, ada ya, gitu kan. Nah, keduanya lagi, ketika itu kelebihan, kita mau kurangin, ya, mau kurangin. Terus kalau dikuranginnya kita pun nggak tahu jadi apa lagi, masalah nggak tuh? Masalah juga sih, Pak. Masalah juga, ya. Karena tetap itu harus memberikan manfaat, gitu ya. Jadi memang agak-agak sulit ya
supaya istilahnya menyeimbangkan. Ini nanti akan ketemu ya. Kenapa dalam beberapa hal ada kesulitan-kesulitan tertentu. Bagaimana di satu instansi pemerintah kelebihan, di pemerintah lain kekurangan, gitu kan? Tapi nggak match, nggak ketemu nih. Harusnya kalau saya kelebihan nih, gitu kan? Saya bisa kelebihannya itu oper aja lah daripada tadi ordernya apa? Kebanyakan. Jadi memperbanyak orang yang akan dapat penghasilan. Tapi kalau itu tidak dibelanjakan, malah didiamkan, nah itu jadi masalah. Harusnya memutarkan roda ekonomi, terus nggak dibelanjakan. Nah jadi masalah juga. Nah inilah tantangan ke depan, bagaimana membelanjakan yang produktif. Gitu ya. Jadi istilahnya itu kita tahu nih kelebihan, manfaatnya jelas bagi yang menerima itu masalah lebih atau itu kan bukan masalah ya, bukan masalah. Yang penting dia dapat penghasilan. Tetapi bagi kita nih di negara harusnya kalau kelebihan dioper sini gitu kan, kelebihannya itu bisa dialihkan buat orang lain memperbanyak yang memperoleh penghasilan. Misal tadi ya, dikonsumsi kelebihan. Nah, tapi itu bisa dioperkan untuk membeli barang lain. Nah, kan gitu. Jadi yang mendapat penghasilannya lebih banyak. Itu lebih bagus. Gitu kan. Pemerataan. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang kita kelebihan, tetapi mau mengalihkannya susah. Ya. Nanti itu yang kita akan belajar ya, belajar lebih dalam. Pak, ya, silakan. Ingin bertanya Pak. Boleh. Kan kalau proyek pemerintah itu kan biasanya dananya besar ya Pak. Salah satu contohnya adalah Hambalang. Nah kalau tidak salah saya pernah baca berita kalau proyek Hambalang itu mandek Pak. Nah apakah itu suatu bentuk pemborosan juga Pak? Karena kalau nggak salah Pak Jokowi juga tidak diteruskan. Terima kasih. Bentar, gimana? Hambalang tiba-tiba nggak dilanjutkan gitu ya? Mandek iya Pak. Nah, apakah itu bentuk pemborosan Pak? Karena kan kalau tidak salah di tahun Pak Jokowi tidak diteruskan gitu Pak pembangunannya. Jadi manfaatnya belum terasa gitu. Ya. Nah itu juga sama nih, perdebatan seru. Ya. Nah ini yang namanya antar pendekatan hukum sama pendekatan belanja. Kalau kita lihatnya sisi belanja, ya harusnya dengan idle duitnya udah keluar banyak ya, terus tidak dilanjutkan, ini inefisiensi, improduktivitas. Tetapi ada pendekatan lain yang bicara adalah pendekatan hukum. Ini kasusnya belum selesai atau sudah selesai, menjadi barang bukti atau sudah dinyatakan mana pula kan gitu loh. Terus dihitung lagi antara melanjutkan ya, cost-nya butuh berapa lagi. Ternyata gini ya contohnya ya, saya mau merenov rumah. Kalau merenov rumah dengan menghancurkan rumah itu terus bikin baru, ternyata biayanya hampir sama. Pilihannya mau mana gitu. Karena uangnya udah keambil. Ceritanya gitu loh. Uangnya udah keambil, ya kan? Nah, sekarang mau dilanjutkan. Begitu mau dilanjutkan dihitung ulang. Biayanya sama dengan membangun baru lagi. Ya kan gitu loh. Nah, daripada pusing membangun biaya baru lagi, terus efek ekonominya juga tidak begitu bagus, mungkin Jokowi berpikir sudahlah, tidak digarap lagi. Ini contoh ya, contoh. Itu ada kalkulasi perhitungan di sisi lain. Jadi memang betul, ya makanya jangan sampai terjadi potensial loss,
potensial loss buat negara, karena negara menjadi sulit mengatasi permasalahan ke depan. Gitu nak, kira-kira nak. Ya Pak, terima kasih. Kalau nanya itu dapat poin berapa? 5 ya? 2? 2 sampai 5? 2 sampai 5? Yang tadi nanya terakhir dapat poin 5. Gitu. Nah, contoh gitu ya. Contoh. Oke ya. Nah, ini mengenalkan dalam pengeluaran pemerintah pusat itu terbagi ke dalam belanja ya. Ada pusat, ada daerah ya. Ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, ada untuk bayar bunga utang, ada untuk subsidi, ada belanja hibah, ada bansos, ada belanja lain-lain. Ada dana perimbangan, gitu ya. Kemudian ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Nah, ini jenis-jenis pengeluarannya ya. Jenis-jenis pengeluarannya bisa jadi keseimbangan. Nah, makanya ya, keseimbangan antar pengeluaran ini harus terjaga juga. Kalau enggak, tujuan awal kenapa harus belanjanya tidak tercapai. Tujuan awalnya. Ada lagi pengeluaran pembiayaan ya. Sama nih di daerah juga ya ada pemeliharaan, pekerjaan dinas, subsidi, sama nih bansos, bantuan ya. Belanja modal di aset tetap ataupun belanja lain-lain, dan ada belanja tak terduga. Ada bagi hasil, ya macam-macam nih. Semuanya itu digerakkan, dibuat dalam rangka apa? Supaya pertumbuhan ekonomi dari belanja itu ya memberikan stimulus. Belanja itu memberikan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi masyarakat bisa mendapatkan penghasilan. Bahasa ininya ya. Nah, kalian kayak gini nih, kalian sekolah. Udah sekolah mau ngapain sih? Kenapa kalian masuk ke setan? Gitu ya. Contohnya, karena kepikirannya nanti kalian mendapatkan penghasilan. Gitu. Udah pasti mendapatkan penghasilan. Tapi sebenarnya kalau kalian kuliahnya di tempat lain, ya, yang tidak ikatan dinas, apakah kalian mendapatkan penghasilan? Bisa jadi kalian mendapatkan lebih besar penghasilannya. Bisa jadi. Atau bisa jadi kalian enggak mendapatkan penghasilan sesuai dengan harapan. Kan bisa macam-macam. Nah, dengan cara seperti itu apa? Muncullah rangsangan. Nah, rangsangan kan buat masyarakat nih, gara-gara pemerintah membuat kebijakan yang seperti ini. Ada yang berlomba-lomba untuk jadi pegawai negeri. Ada yang berlomba-lomba mencari swasta juga. Ada juga yang ya udah ngikutin arus aja lah. Pusing juga lah, kemanapun juga kan gitu. Ada macam-macam. Dari situlah duit keluar. Dari situlah belanja keluar, ya. Itu terasa banget nih. Kayak sekarang di kampus-kampus begitu kuliahnya virtual kayak gini, apa yang terjadi? Lingkungan kampus yang pusat ekonomi, pusat pertumbuhan menjadi sepi, ya kan gitu. Kos-kosan jadi nggak laku. Warung-warung berapa banyak di sekitar kampus, nggak hanya kampus setan ya, kampus-kampus lain pun yang menjadi tutup. Karena mahasiswa itu bikin keramaian. Walaupun belanjanya belum tentu gede. Ya. Belinya satu, ngobrolnya yang lama. Ya, contohnya ya.
Daripada di kos-kosan panas, cari sejuk di tempat lain. Padahal belanjanya sedikit. Tapi dengan cara seperti itu memancing orang lain untuk melakukan transaksi. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya terkait pengeluaran untuk belanja Pak. Kan kalau dari pemerintah pusat itu pengeluaran untuk pendidikan ada Pak namanya KIP ya Pak, Kartu Indonesia Pintar. Iya. Nah itu kan ditujukan buat pokoknya seluruh rakyat Indonesia, seluruh pelajar Indonesia yang kurang mampu. Nah di satu sisi di daerah saya Pak di Jakarta itu juga Halo, putus. dapat KJP bisa dapat KIP juga Pak. Nah yang pengen saya tanya itu apakah dapat KIP dan dapat apa? Gali? Intinya gini ya, ada yang mungkin dapat double gitu. Double. Seharusnya ya ceritanya, makanya itu harus diperbaiki dalam belanja itu. Walaupun ada pusat, ada daerah, itu jangan sampai terjadi double. Gitu kan. Kalau bicara kesejahteraan dan keadilan. Kalau tahu bakal dapat double gitu ya. Kayak kemarin mungkin bansos gitu. Diusahakan kan nggak double. Dari pusat ya udah dapat yang dari pusat. Kemudian kalau ada yang dari daerah, yang lainnya yang nggak dapat dari pusat kan gitu. Tapi kadang-kadang database-nya nggak bagus tuh. Ya, ada yang dapat dari pusat, dapat juga dari daerah. Misalnya contohnya. Tapi malah ada juga yang nggak dapat. Padahal tadi maunya belanja pemerintah itu, belanja negara itu, ya melindungi segenap bangsa, memberikan kesejahteraan buat semuanya. Jadi kalau yang sekarang istilahnya udah dapat nih, gitu kan. Kalau tadi nggak jadi double, kalau kata Bayuan itu tadi ya, bisa dialirkan ke tempat lain, itu alangkah indahnya, gitu. Ya, harus dimaklumi, harus diakui, database kita masih belum bagus, database kita, gitu ya. Jadi seringkali model di Jakarta misalnya, Jakarta ya, banyak orang pendatang, akhirnya KTP-nya masih KTP daerah misalnya, di daerahnya nggak kebagi karena dia nggak ada di tempat. Di Jakarta juga nggak kebagi karena dia bukan warga Jakarta. Ini contoh ya, contoh modelnya kayak gitu. Jangankan di Jakarta ya, jangankan di depan di kompleks saya nih, satu RT itu ada 55 kepala keluarga, ada 55 rumah. Waktu saya ketua RT dulu ya, tapi ternyata dari 55 itu yang KTP-nya adalah KTP kompleks saya ini hanya 10 orang. Jadi walaupun dia tinggal di kompleks ini, rumahnya dia, KTP-nya bukan KTP sini. Ya, KTP tempat lain, walaupun sama-sama Tangerang Selatan. Nah, kalau ada pembagian, ada apa gitu ya. Nggak tahu ya sekarang udah mulai ini kali ya. Kalau ada pilkada kayak kemarin, pilkada atau apa gitu ya. Jadinya nggak milih semua gitu loh. Itu yang jadi problem. Ya, jadi problem. Kalau ada bagi-bagi juga pengentasan, nggak terdata semua. Ini kelemahan di kita ya, di kelemahannya. Yang ke depan mau nggak mau nih database-nya harus diperbaiki. Tapi sekarang lebih bagus gitu. KTP-nya KTP tunggal.
Ya. Waktu saya mahasiswa dulu KTP-nya 3 saya. KTP-nya 3 ya. Bukan KTP 3, wah waktu pemilu dapat 3 undangan. Di kampung saya dapat, di kampus saya dapat, di kos-kosan saya dapat. Keren kan? Karena database-nya nggak bagus. Gitu. Jadi akhirnya kan ada 3 partai, saya milih 3-tiganya tuh. Yang dari kampung milih P3, yang dari kampus milih Golkar, yang dari kos-kosan milih PDI. Nah, dulu zaman dulu ya, nggak mikir-mikir ya. Pokoknya ya udahlah satu-satu aja daripada pusing. Nah, kan gitu ya. Ini contoh-contoh model. Gitu ya Galih yang tadi nanya, putus. Kalau nggak salah ada iya, double Pak. gitu. Maaf tadi terputus, Pak. Iya. Kira-kira gitu ya. Ditanyakan itu double ya? Iya, Pak, benar. Soalnya kalau yang waktu zaman saya itu harus milih, Pak, salah satu. Cuman yang kebijakan terbaru ternyata bisa dapat dua-duanya gitu, Pak. Iya. Makanya saya bingung. Karena DKI kebanyakan duit. Iya. DKI itu kebanyakan duit. Jadi kadang-kadang Ya, pusat makasih, Pak. 600 kan. Jadi ada standar gini maksudnya. Standarnya kan misalnya ya contohnya KIP itu standarnya 500.000 contohnya ya. Tetapi untuk DKI yang layak itu bantu tuh 1 juta. Gitu ya. Karena tingkat kemahalannya jauh gitu. Nah, DKI menambahkan selisihnya gitu. Ini contoh modelnya gitu, contoh modelnya. Karena ya itu tadi, kalau nanti ada belanja, ada standar biaya, kadang-kadang dipukul rata semuanya. Ya. Ya kayak gini ya, kalian jadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri penempatan di Medan. Sama penempatan di daerah mana, di agak pelosok sedikit. Dengan gaji yang sama, gaya beda gitu. Ya, modelnya. Saya itu gaji saya nih, kalau seandainya saya balik ke daerah saya, waduh, mobil saya kayaknya udah mobil Alphard yang kayak gitu. Ya. Karena dengan gaji yang ada sekarang, kalau saya hidup di Jakarta ini, sekitarnya Tangerang gitu ya, habis itu impas. Gitu kan. Tapi kalau saya kembali ke daerah, biaya hidup saya separuhnya gaji. Juga enggak, itu udah agak mewah itu. Gitu. Contohnya ya, saya nyobain, waduh, ini juga. Jadi kalau nyicil sebulan, nyicil mobil 10 juta masih mampu. Oh, itu Alphard kata saya ini. Bisa mobilnya, bisa mobil keren. Gitu. Atau saya bisa beli tanah macam-macam. Ini Jakarta, Tangerang gitu ya. Sekarang rumah apa? Yang tanahnya 60 meter aja udah 1,3 miliar, 1,5 miliar kan gitu. Pening kan buat transportasi dan sebagainya. Makanya dulu sempat loh, banyak yang mau jadi pegawai negeri lulusan SETAN, tapi pengen ditempatkan di daerah. Daerah yang nggak mahal ya. Kalau daerah Balikpapan ya mahal, di Papua juga mahal, stres itu. Daerah-daerah yang apa istilahnya, kalau di Jawa itu kayak Purworejo gitu ya, terus daerah mana lagi? Purwokerto. Nah, itu walaupun daerah ya Jawa tapi murah gitu. Ya, kalau di Sumatera Palembang mahal, tapi di daerah mana agak murah gitu. Gitu ya. Murahnya lagi karena apa? Nggak bisa belanja. Jauh tempat belanjanya kadang-kadang gitu. Kalau dulu saya kerja di Jakarta dulu, begitu gajian, kerja kan dekat Blok M. Begitu gajian, mampir ke Blok M, belanja, habis gaji itu. Ya gitulah, seringkali kalah keliling. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan kata Bapak, DKI kebanyakan uang kan, Pak. Terus bisa nggak sih, Pak, uang yang lebihnya itu dialokasikan untuk pengeluaran yang lain atau enggak dikasih ke daerah lain gitu, Pak, yang kurang anggarannya? Makasih, Pak. Ya,
Ini yang problema dengan ini ya, keuangan daerah otonomi itu. Ya, otonomi daerah. Makanya jadi muncul daerah-daerah yang kaya, gapnya jauh. Ya, gapnya jauh. Muncul kayak Surabaya, ya, Jakarta, terus mana lagi ya? Oh, yang istilahnya Medan gitu. Gajinya tuh gede-gede banget segala macam. Nah, dalam konsepnya itu boleh dihibahkan, boleh ngasih, tetapi kan harus balik lagi daerahnya itu harus dalam memberikan pelayanan kembali kepada yang membayar pajak, membayar retribusi, walaupun dibilangnya nggak secara langsung, tetapi itu harus dinikmati. Itu yang jadi problemnya ya. Salah satunya ketimpangan antar daerah di Indonesia itu cukup tinggi. Makanya muncul kayak DKI itu istilahnya banyak yang istilahnya pendatangnya. Itu mungkin kontribusinya ngasih apa? DKI itu ngasihnya secara tidak langsung. Gitu. Dia kerja di Jakarta, keluarganya ada di mana-mana. Jadi secara tidak langsung ngasih penghasilan, ngasih penghidupan kepada daerah-daerah juga sih. Misalnya daerah mana ya kalau di Jawa itu banyak daerah Tegal aja ya, Tegal. Banyak orang Tegal di Jakarta dan sekitarnya. Ya. Mereka apa? Penghasilan yang dapat di Jakarta tapi memberikan kontribusinya di Tegal. Di Tegal rumahnya mewah-mewah segala macam gitu ya. Pajaknya bayar di Tegal juga. Ini contoh ya, contoh. Nah, itu yang diharapkan kayak gitu. Tapi kalau ngasih secara langsung, ini yang agak sedikit berbeda. Dalam pengolahan keuangan negara ini nanti yang akan kita pelajari. Bolehnya di mana? Itu constraint kita itu di sana. Ya. Jadi misalnya ke Bekasi aja harus gimana statusnya? Tempat pembuangan sampah DKI ada di Bekasi. Statusnya bayar. Gitu kan? Beli nggak bisa ternyata karena punya daerah lain. Banjir harus membuat bendungan di Bogor. Ternyata agak susah karena beda provinsi. Nah, nanti kita belajar ya. Mengapa pengaturan-pengaturan ini menjadi penting. Pengaturan kayak gini. Dan pemerintah pusat harus bisa menjembatani kalau sudah antar provinsi. Provinsi harus bisa menjembatani begitu bicara antar daerah tingkat 2. Gitu nak, kira-kira nak. Tanyakan lagi nanti pas bahasan yang ini ya, udah masuk nanti. Masuk ke jenis-jenis belanja nanti tuh. Baik, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait slide 12, terkait pengeluaran untuk pembiayaan dalam APBD provinsi itu kan terdapat belanja investasi permanen. Di beberapa sumber web Pemprov itu bentuk dari investasi permanen itu adalah penyertaan modal pemerintah Pak atau PMP. Lalu mengapa PMP diklasifikasikan sendiri dalam? Gimana nak? Agak putus terakhir. Halo. Pak, terkait pengeluaran untuk pembiayaan dalam APBD provinsi itu kan terdapat belanja investasi permanen. Pas sumber web Pemprov, bentuk dari investasi permanen itu adalah penyertaan modal pemerintah Pak atau PMP. Lalu mengapa PMP diklasifikasikan sendiri pada slide yang Bapak tampilkan ya Pak? Itu di slide 12, Pak. Ya. Rosalia, screenshot-nya ya, jangan lupa nih. Belum ada. Iya, Pak.
Ini ya, slide ini. Nah, yang tadi nanya. Yang bawah, Pak. Bawahnya itu, Pak. Ini? Iya. Ini Mana itu, ini? Pak. Benar, Pak. Itu. Ini? Iya. Penyertaan modal pemerintah dimasukkan sebagai ini kendalanya ini gini ya, kendala jaringan kali ya. Tadi yang ngomongnya itu putus-putus saya tuh. Kedengarannya sama sayanya putus. Di ini Pak, di beberapa sumber web Pemprov itu bentuk dari investasi permanen itu termasuk penyertaan modal pemerintah, Pak. Oh iya, betul. Nah, lalu mengapa PMP itu diklasifikasikan sendiri pada slide yang Bapak tampilkan? Oh, gitu nanyanya. Ya. Di beberapa, ini hanya masalah klasternya ya, clustering. Ya, jadi ada belanja investasi permanen itu salah satunya penyertaan modal pemerintah, salah satunya ya. Jadi kenapa saya membuat terpisah gitu ya, nah, terpisah. Ini untuk ini aja, untuk apa? Koleksi awal ya, awal klaster-klaster itu awalnya memang dipisahkan awalnya. Yang sekarang itu kan dirubah terus. Ada perubahan-perubahan ya di klasifikasi apa namanya? Klasifikasi anggaran. Nanti saya juga lihat lagi nih di Permendagri 19 tahun 2019 kalau nggak salah ya. Dilihat lagi yang terbaru. Ya, jadi ini masalah clustering, ada pencampuran. Kalau dulu misalnya ini masih yang agak lama nih, ya slide-nya, nggak update. Misalnya belanja di pemerintah daerah itu ada belanja langsung dan tidak langsung. Nah sekarang sudah tidak ada lagi belanja langsung dan tidak langsung. Contohnya gitu ya, contohnya. Di belanja langsung itu ada belanja pegawai. Di apa namanya investasi juga sama gitu ya. Nanti ini kan aja ya pakai yang terbaru ya nak ya. Ada saya juga nanti lihat lagi di Permendagri yang baru ya. Ada di sana pengaturan ulang tentang clustering pembiayaan untuk APBD. Oke? Baik Pak, terima kasih. Ini postur APBN, kalian harus ngerti aja ya. Di APBN itu ada pendapatan dan belanja negara. Itu pentingnya gitu ya. Sisi pendapatan ada PNBP, ada pajak, dan ada hibah. Yang baru lagi hibah dianggap bukan pendapatan. Nah itu klaster barunya kayak gitu ya. Hibah bukan pendapatan secara khusus. Dipisahkan lagi klasteringnya. Kemudian belanja pemerintah pusat, terus ada TKDD ya. Transfer keuangan daerah dan dana desa. Ini kalian kalau udah bicara belanja ya, nah ini kayak gini nih. Lihat angkanya. Belanja peningkatan kualitas SDM, ada KIP, kartu prakerja, keterlambatan keberlanjutan penyediaan layanan, penguatan perlindungan sosial. Ini kan bahasanya bahasa apa namanya? Program. Begitu dilincikan semuanya dalam eksekusi pengeluaran, nah kalian nggak bisa hanya gini aja gitu loh. Ya, KIP nanti harus ada dokumennya apa. Harus apa yang disahkannya, siapa yang boleh mengeluarkan gitu. Di mana saja. Nah, itu harus dilihat nanti. Ada tambahan-tambahannya yang harus kalian pahami juga. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai belanja di suatu negara itu, Pak, mungkin nggak, Pak, misalnya kalau belanjanya itu lebih sedikit daripada tahun sebelumnya, Pak? Dan kalau mungkin biasanya itu karena apa ya, Pak? Selama ini nggak terjadi ya.
ya, belanja lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Kalaupun itu di undang-undang dimungkinkan sama ya. Jadi memang kalau deadlock atau apa, anggaran belanjanya dianggap sama dengan tahun kemarin. Pas penganggaran. Ya. Nah, pas realisasinya pelaksanaan belanja bisa aja lebih kecil karena hambatan-hambatan dalam pelaksanaan. Itu terjadi ya. Misalnya ya kan bisa dirubah nih. Belanja barang gitu. Realisasinya tahun ini lebih rendah daripada tahun kemarin. Itu bisa aja. Karena apa? Ya kayak setan. Tiba-tiba nggak ada penerimaan mahasiswa baru. Gitu kan? Anggarannya udah terjadi loh, Nak. Gitu. Ini contohnya ya, contohnya. Mahasiswa yang tadinya berapa? Berapa banyak tadinya itu? Hampir 10.000. Gitu ya. Terus sekarang jadi tinggal 7.000 misalnya. Nah, kan kehilangan 3.000. Jadi faktor penyebabnya kalaupun terjadi lebih rendah, ya seperti itu terjadi. Jadi karena outputnya berubah. Bisa terjadi. Tetapi secara keseluruhan, itu tidak terjadi. Paling banter sama secara keseluruhan. Tetapi secara parsial, ya kayak setan, turun, iya bisa. Karena memang mahasiswanya turun. Gitu. Outputnya ya. Itu Nak, jawabannya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada peningkatan kualitas belanja nih ya. Penghematan belanja barang, penajaman dan sinkronisasi. Ada pemanfaatan hasil efisiensi. Jadi ini yang memang menjadi target dalam belanja itu tadi. Ini yang gede anggaran pendidikan, kemudian ada target pendidikan ya, kesehatan. Ini yang gede-gede nih, perlindungan sosial, infrastruktur, ya, pariwisata. Kan ada yang nyeleneh juga kayak kemarin misalnya. Pas saat mau pandemi, pariwisata malah dibesarin gitu. Orang lain menghambat, ini besarin. Nah, contoh model-model kayak gitu. Beda ya. Ini kalian nanti tolong dilihat lagi ya struktur belanja. Jadi kalian bisa menghubungkan dengan pembahasan selanjutnya. Terus ini siklus budget. Jadi kenapa perlu nih dalam budgetnya itu budget eksekusinya? Pertama biar patuh pada anggaran yang sudah disetujui. Kemudian dalam budget ini bisa beradaptasi terhadap perubahan yang signifikan di dalam lingkungan, bisa beradaptasi terhadap problem implementasi dan efisien dalam manajemen terhadap budget resources. Jadi gini Nak ya, yang namanya melaksanakan, namanya belanja, apakah kalian pernah selalu sesuai dengan rencana enggak? Kan gitu ya. Kalian dulu sih ya, kalau sekarang kan kalian nggak bebas nih belanjanya itu karena ada di rumah. Kalau yang ada di kos-kosan, kalian itu bisa merasakan dulu itu bagaimana mengatur pengeluaran. Kalian dikasih plafon, ya kan, sama orang tua kalian, misalnya 1 juta. Kadang-kadang pengeluarannya itu bisa lebih dari 1 juta, udah hemat mana, hemat sana, tapi karena 1 juta plafonnya, gitu, ya mau digimanain lagi kan, gitu. Menghemat makan lah karena ada pengeluaran tambahan atau apa, pengen ini yang baru berarti harus men-stop yang lain. Nah, yang dimaksud dalam belanja pun sebisa mungkin kita harus efisien, patuh pada anggaran yang ditetapkan dan bisa beradaptasi dengan perubahan. Ya contohnya naik, harga-harga naik ya, makanan naik nih kayak kemarin. Jatahnya makan itu 10.000, ternyata ada kenaikan. Biasa warung Padang itu bilangnya semua menu 10.000. Ternyata saya cek sekarang udah 12.000. Ada yang naik jadi 14.000. Gitu. Ya. Nah, jadinya gimana? Kita harus bisa berubah. Yang tadinya biasa makan warung Padang pindah ke warteg. Ternyata warteg juga saya cek
harganya berubah. Yang tadinya 8.000 itu menunya lumayan, sekarang jadi 10.000. Nah, kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan tadi. Apakah mengurangi menunya atau beli jadi lebih jauh. Nah, mencari harga yang lebih masuk. Gitu, Nak. Ya. Terus prinsip pembayaran. Prinsipnya pertama harus hemat, tidak mewah. Ini PP 45 tahun 2018 ya. Sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Kemudian harus efektif dan terarah. Mengutamakan produksi dalam negeri, belanja didasarkan atas hak dan bukti yang sah. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja merupakan batas tertinggi. Jadi nggak boleh melebihi. Ya, karena itu adalah batas tertinggi. Nah, ini masalahnya nanti yang bisa mengakibatkan anggaran tidak bisa direalisasi Pak, ya. Pak, maaf Pak, izin udah jam 9.45 Pak, buat ngisi portal. Oh, kamu udah kirim itu? Sudah Pak. Belum ada, di mana kamu kirim? Oh, ini screenshot-nya. Bentar ya. Kelas 4, berapa ini? 45 ya? Iya Pak, 45 Pak. Iya Pak. 5. Bentar ya, saya ngurusin portal dulu. Kita lanjut sedikit ya. Nah, nanti ingetin lagi 5 menit lagi ya. Ingetin sebelum jam 10 kurang 3 menit. Baik Pak. Saya udah ini. Nah ini, jadi kadang-kadang bisa tidak direalisasikan kalau tadi ada pertanyaan ya. Pertama karena waktu nyusun bottom up dan top down. Jadi kadang-kadang kita diminta masukan, tetapi kan terus dipatok ya. Nah itu bisa jadi nggak klop juga. Kita ngusulin mahasiswa di setan misalnya, yang mau diterima baru 4.000 kan gitu ya. Tiba-tiba diputus tidak ada penerimaan. Nah contoh itu terjadi. Ya, jadi makanya tidak bisa direalisasi. Kemudian ada overspending atau underspending. Ya, bisa jadi yang tadi yang Bayuan sampaikan overspending. Jadi kelebihan nih belanjanya. Ya, kelebihan belanjanya jadi ada yang tidak terpakai. Kemudian ada juga underspending. Faktornya apa? Itu tadi perubahan-perubahan di dalam kegiatan. Ya, kita memprediksi panitia yang mau hadir sekian karena harus beli jauh-jauh hari, ternyata realisasi yang daftar hanya sekian. Ya, itulah pinter-pinteran bagaimana kita memanage belanja itu di sana.
Karena kalau overspending-nya atau underspending-nya terlalu jauh gap-nya, berarti kita dianggap tidak efisien. Ya. Terus, nah ini ya, kenapa ada overspending? Bisa jadi karena ada spending cut, ya. Bisa juga ya, kenapa harus diperhatikan. Kemudian merusak kredibilitas pemerintah nih, bisa menyatakan inefisiensi. Kemudian bisa mengakibatkan cash politisasi, munculnya korupsi. Jadi kalau ada korupsi itu, kan berarti ada kelebihan duit loh. Ada kelebihan harga. Ya. Ada kelebihan yang terlalu besar. Nggak mungkin kan kalau orang ngasih suap atau apa, nah, kalau bukan berasal dari cost-nya yang lebih rendah atau cost-nya direndahkan, kualitasnya yang diturunkan. Ini nih yang memunculkan gitu kalau ada overspending. Ya, makanya belanja itu harus normal gitu, efisien. Jangan memberikan kesempatan. Orang itu nggak akan menyuap loh kalau nggak punya duit. Ya, orang itu nggak akan menyuap kalau keuntungannya tidak memadai. Berani menyuap karena keuntungannya gede sekali. Jadi contohnya ada keuntungannya 30%. Kalau saya pakai menyuap 10%, saya masih dapat 20%. Nah, contohnya gitu ya. Makanya kalau dia targetnya 20%, kita jangan ngasih keuntungan 30%. Kalau targetnya dia 20%, kasih aja 20%. Supaya tidak ada penyuapan atau nggak ada korupsi gitu loh. Ceritanya gitu ya. Jadi jangan ngasih peluang gitu. Orang keuangan tuh harus paham di sana. Kalau dia ngasih peluang karena ketidakpahaman kita overspending, ya, itu memberikan celah untuk cash politisasi yang memunculkan adanya korupsi. Kemudian juga jangan underspending juga nih. Karena saking ketatnya, takutnya, malah semuanya merasa mahal semua di fresh. Semuanya. Sehingga nggak jalan. Ada juga yang kayak gitu. Ya. Udah jangan ini. Ya. Jadi bukan lihat mahal atau murahnya. Tapi berapa spare selisih cost terhadap harga jual. Gitu ya. Jadi bukan ini kalau saya melihatnya gitu ya, bukan udah kita berhemat dengan cara mencari yang murah. Bukan cara cari yang murahnya, tapi cari yang efisien. Gitu ya. Jadi mahal pun barangnya bagus nih. Tapi marginnya ya 10%. Ini bahannya jelek. Tapi marginnya 20%. Nah, yang 20% itu tadi sebenarnya kita ketika dipilih, ini lebih murah, tapi memberikan tadi cash politisasi. Ya. Ini siklusnya ya yang akan dibahas. Jadi pertama ada alokasi, apresiasi, pengalokasian dana. Kemudian nanti ada komitmen, ada acquisition, ya, verifikasi, pengujian ini, payment, audit, dan balik lagi ke sini. Alokasi, evaluasi. Jadi yang akan dibahas, ya, akan dibahas itu mulai nanti pertemuan 6, pendekatannya ini sampai terakhir. Pendekatannya. Jadi kita bicara bagaimana alokasi, bagaimana mengeksekusi, melakukan komitmen perjanjian, bagaimana mengakuisisinya, melakukan, verifikasinya, kemudian bayar, dan melaporkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan yang prinsip pembayaran itu ada yang hemat dan tidak mewah ya, Pak? Ya. Kalau mewah itu kan subjektif, Pak. Nah, bagaimana standar mewah itu, Pak? Ya, terus? Standar mewahnya itu bagaimana, Pak? Oh, standar mewahnya. Makanya dibuat standar biaya. Acuannya ke sana aja. Ya. Jadi karena agak sulit mengidentifikasikan mewah dan tidak mewah,
kita mengajukan pada patokan standar biaya. Standar biaya diambil itu pada harga rata-rata. Gitu, ya. Jadi misalnya makan di Jakarta 45.000. Ya itu standar biasa. Tidak mewah. Karena di Jakarta banyak yang satu porsi 100.000. Tapi bagi daerah lain, daerah mana gitu ya, makanya standarnya beda. Standarnya 30.000. Kan di sana 50.000 itu udah mewah. Gitu. Itu modelnya ya. Nah, kalian jangan pakai standarnya ikuti daerah kalian untuk di daerah yang beda. Mikirnya gini, wah mahal banget di sini ya, gede banget gitu. Ya beda dengan daerah saya. Iya, daerah sana 30.000 itu dapat makan enak lah, gitu ya. Saya ke daerah-daerah tertentu, waduh, kalau saya hidup di sini lumayan nih, dengan biaya yang sama memperoleh kepuasan yang lebih. Gitu, nak. Terima kasih, Pak. Ya, jangan menjustifikasi ini, apa? Karena ketidaktahuan kita, ya. Begitu tahu, waduh ini makan SPJ-nya pertanggungjawabannya 50.000 nih. Wah, ini pasti korupsi nih. Coba bayangkan berapa banyak. Ya nggak gitu juga gitu loh ya. Nggak gitu juga. Jadi harus lihat-lihat. Yang jadi masalah itu kalau biayanya 50.000, belinya bukan pada level yang 50.000. Ya. Jadi misalnya kalian biasa belanja itu makannya 15.000 biasanya. Ya membuat pertanggungjawabannya kan 15.000 juga gitu. Jangan yang 15.000 dibuat dari 25.000. Itu yang jadi masalah di kita itu. Menganggap bahwa yang 50.000 itu kemahalan, ya. Ya iya, kalau SPJ-nya yang 50.000 tapi kualitas barangnya yang 15.000. Enggak kok, saya beli yang 25.000 kan gitu ya. Iya, tapi 25.000 tapi dari harga yang seharusnya 15.000, sama aja kemahalan. Mendingan 50.000 tapi dari kualitas barangnya yang 45.000. Gitu loh. Lihatnya gitu ya. Jadi bukan lihat, kadang-kadang orang lihat suka sisi murahnya aja. Padahal murahnya aja belum tentu begitu dijual. Begitu dijual, harganya selisihnya mahal. Pak, maaf Pak, udah jam 9.57 Pak. Iya, oke. Gitu ya nak ya. Ini terakhir mengelola belanja. Nah ini harus efisien, compliant, nulisnya salah ya, dan adaptability. Dan kalian ini harusnya diskusi ya, pertanyaan, tapi karena waktu awal ini habis, biar buat pemanasan ini jadi penugasan. Ya. Terima kasih nih untuk hari ini. Slide-nya kan udah diterima ya. Slide-nya udah diterima. Saya close dulu portalnya. Tapi sebelumnya silakan kalau masih ada pertanyaan. Pak, maaf Pak, tugas yang tadi itu jadi tugas individu atau kelompok ya Pak? Individu, individu. Baik Pak. Individu ya, yang tadi. Ada lagi? Ini apa namanya? Udah lama nggak ngajar. Aduh, suara saya jadi agak ini ya. Udah lama nggak ngomong nih saya. Sebulan lebih berarti ya. Terakhir kalian ujian kapan ya terakhir? Awal Februari, Pak. Awal Februari berarti
hampir 2 bulan ya, saya nggak ngomong. Ini pertama kali. Mudah-mudahan kita sehat terus ya, semuanya. Amin, amin. Banyak gangguan. Yang jadi masalah itu saya gangguan sinyal nih sekarang tuh lagi agak sinyal sering turun naik gini. Karena cuaca kali ya. Pak, maaf Pak, tugasnya tadi itu dikumpulkan kapan ya Pak? Dikumpulkan ya minggu depan. Nanti saya kasih ini ya, kasih apa? Link untuk penugasannya ya. Baik Pak, terima kasih. Ingetin ya linknya. Saya masih ini apa? LMS-nya itu masih belum lancar. Pakai LMS. Kan kemarin biasanya pakai apa? Google Classroom. Penugasan upload sana aja kan gitu ya. Nanti saya lihat dulu di LMS-nya bisa disediakan itu. Atau kalau Rosalia ngerti biasa menggunakan LMS, bisa juga sih. Nanti saya diajarin menguploadnya ke sana. Upload penugasannya gitu ya. Upload penugasan, jadi kalian upload, jawab sana gitu. Tapi nanti di awal kita diskusi dulu sejenak ya, 15 menit, mereview materi hari ini. Oke, kalau gitu kita cukupkan ya. Perkuliahan kita perdana sampai sini. Mudah-mudahan selama 14 kali pertemuan ke depan kita sehat semua, semangat ya, tidak ada masalah-masalah yang membuat kita merasa nggak nyaman gitu ya. Kita saling menjaga aja. Gitu ya nak ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.